Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Video kali ini diceritakan bahwa setelah Ennard meninggalkan Estelle sendirian, dia didatangi oleh seorang wanita. Ketahui dia bernama Camille yang merupakan putri kedua dari Conjane. Estelle pun bingung dengan situasi yang tiba-tiba itu. Lalu sambil tersenyum, Camille pun mengajak Estelle untuk duduk bersama. Tak lama setelah itu mereka berdua pun duduk di sebuah meja yang sudah tersaji teh beserta dengan pelengkapnya. Camille pun membuka obrolan dengan berujar jika dirinya merasa terkejut setelah mendengar rumor tentang debutante Estelle. Karena bagaimanapun juga Estelle merupakan seorang dari Mercedes. Dan kebetulan dirinya terlambat mengetahui hal itu dikarenakan saat itu dirinya sedang berlibur di luar ibu kota. Akan tetapi Estelle pun hanya terdiam dan tersenyum mendengarkan apa yang Camille bicarakan. Kemudian menyadari Estelle yang hanya diam saja, Camille pun menanyakan apakah tempat duduk Estelle saat ini tidak nyaman. Dengan gugup, Estelle pun menanggapi jika tempat duduknya nyaman-nyaman saja. Hanya saja dirinya merasa sedikit terkejut karena setelah pembicaraannya dengan Seria sebelumnya, dia tak pernah terpikirkan akan ada seseorang yang mengajak dirinya bicara duluan. Camille pun menimpali dengan beranggapan jika itu mungkin gara-gara penyakit putih. Dan sambil menyeringai, Camille pun berkata dasar orang-orang lucu. Padahal belum lama mereka tak sabar ingin menyapa setidaknya sepatah atau dua patah kata kepada Estelle. Namun langsung meminta maaf karena dirinya terlalu belak-belakan mengutarakannya. Hal itu dikarenakan dirinya tak suka gaya bicara bertele-tele para bangsawan. Lalu sambil tertawa menambahkan bahwa meskipun dirinya juga seorang bangsawan. Kemudian dengan sedikit keraguan Estelle pun berujar jika dirinya sedikit khawatir dengan rumor yang lainnya. Lalu Camille pun berujar apakah itu tentang Estelle yang sudah membuang keluarga Brienne. Mendengar hal itu, Estelle pun sedikit gregetan sembari dalam hati berujar jika meskipun keluarga Valois sudah menurunkan koran yang berisikan tentang wawancara Count dan Countess Brienne, tapi isi wawancaranya sudah tersebar luas. Seria juga menguatkan hal itu di acara hari ini untuk meraih opini publik yang positif terhadap keluarga Brienne. Makanya tak heran jika orang-orang akan berpikir seperti itulah kejadiannya. Melihat Estelle yang mendadak sedih, Camille pun menanyakan apakah Estelle memang membuang mereka. Estelle pun hanya terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun tak sampai di situ saja, Camille pun lanjut mengatakan bahwa apakah rumor soal Estelle yang membuang keluarga Brienne yang mengorbankan separuh hidup mereka untuk merawat Estelle seperti anak kandung sendiri itu memang benar? Estelle pun menanggapinya dengan menyangkal hal itu. Dan setelah itu Camille pun menanggapinya dengan berujar jika sepertinya dirinya telah salah menilai Estelle. Karena jika rumor itu tidak benar, maka seharusnya Estelle tak perlu terlalu terobsesi dengan rumor itu. Lalu sambil teriak menegaskan agar Estelle tak khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini adalah hidup Estelle, bukanlah hidup mereka. Dikarenakan hal itu, Estelle pun terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada Camille sembari menjelaskan bahwa mungkin semua yang terjadi hari ini adalah hal yang wajar untuk orang lain namun tidak untuk dirinya. Estelle juga berujar jika dirinya tak mempunyai pilihan lain selain peduli dengan apa yang orang lain katakan. Bahkan untuk mengkhawatirkan hidupnya sendiri saja tak ada waktu. Tak hanya itu, dirinya juga memutuskan untuk bergerak maju sebelumnya. Namun ternyata pada akhirnya hanyalah berjalan di tempat saja. Kemudian sambil tersenyum bahagia, Estelle pun menambahkan dengan berterima kasih karena sudah bicara terus terang kepadanya dan memuji kalau Camille adalah orang yang sangat baik.
Mendengar pujian dari Estelle itu, muka Camille pun langsung menjadi merah merona dan tiba-tiba jantungnya berdetak lebih kencang. Kemudian mengatakan kepada Estelle agar lain kali jika Estelle tak keberatan, dirinya meminta Estelle untuk menghadiri pesta dansa yang diadakan di rumahnya. Estelle pun memastikan ajakan itu dan Camille pun mengangguk mengiyakan hal itu. Lalu sambil tersenyum, Estelle pun merasa senang karena sepertinya dirinya mendapatkan seorang teman baru. Sedangkan di waktu yang sama di pinggiran taman terlihat Ennard yang sedang berjalan mencari jejak orang yang mengincar Estelle sebelumnya. Dan sepertinya orang itu bisa mendapatkan gulungan sihir dari jejak jubah yang ditinggalkan itu. Namun tiba-tiba Ennard mendengar sesuatu yang membuatnya waspada dan melihat ke arah suara itu. Di luar dugaan, ternyata suara itu berasal dari seekor kelinci. Lalu Ennard pun memutuskan untuk kembali ke tempat Estelle. Akan tetapi melihat Estelle sedang bersama wanita lain, Ennard pun sempat ragu untuk menemui Estelle, namun memutuskan untuk tetap menemuinya. Sesampainya di sana, Estelle pun menanyakan apa yang sedang diperiksa oleh Ennard sebelumnya. Namun Ennard pun hanya bisa menelan ludahnya dan menjelaskan bahwa tak ada apa-apa. Hanya tiba-tiba dirinya melihat wajah orang yang dikenalnya. Sedangkan Camille pun terlihat dengan sopan memberi hormat dan salam kepada Ennard. Lalu Ennard pun tenggelam ke dalam lamunannya, di mana dirinya mengingat jika sepertinya yang mengincar Estelle hari ini sama dengan orang yang ditemuinya di kuil sebelumnya. Dan menebak jika kemungkinan orang itu merupakan grup Karanka serta bertanya-tanya siapakah orang yang telah memerintahkan mereka. Lalu setelah itu Estelle pun berpamitan kepada Camille untuk kembali ke kediaman Valois. Kemudian berpindah di kediaman Valois. Saat ini terlihat bahwa Ennard sedang berjalan dan membahas sesuatu dengan kakaknya, yaitu Lloyd. Ennard menanyakan apakah kakaknya sudah menghubungi ayah mereka dan memberitahunya karena sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi Estelle. Namun hari ini dirinya melewatkannya. Namun pria yang ada di kuil terakhir kali juga merupakan anggota guild Karanka. Dan detailnya dirinya tak bisa mengetahuinya karena dia sudah terlanjur bundir. Serta dengan keputusannya untuk bundir itu bisa disimpulkan bahwa ada orang yang mencurigakan di balik semua itu. Akan tetapi jawaban berkelas ditunjukkan oleh Lloyd untuk menyindir Ennard dengan berujar jika Ennard menangani semuanya dengan baik dan bisa mencegahnya bundir atau melarikan diri, pasti ayahnya tak perlu mengetahui hal ini. Kemudian Lloyd juga menjelaskan jika hal seperti ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan ayah mereka. Karena ayah mereka saat ini sedang sibuk hingga jarang pulang ke ibu kota. Jadi lebih baik agar tak memberikan beban tambahan untuknya. Lalu Ennard pun mengatakan kemungkinan orang yang menugaskannya adalah antara Duke Karlstein atau putra mahkota. Salah satu di antara mereka lah kemungkinan yang menugaskannya, terutama bagi Karlstein. Karena waktu kemunculannya di ibu kota hampir sama dengan terungkapnya Estelle sebagai keturunan Mercedes. Mendengar hal itu, dengan santainya Lloyd pun hanya bergumam, lalu mengatakan agar saat ini yang harus dilakukan adalah memperkuat keamanan di sekitar mansion dan mencari lebih banyak cara untuk melindungi Estelle. Setelah itu Lloyd pun menanyakan di mana keberadaan Estelle saat ini kepada Ennard, karena ada sesuatu yang harus dirinya berikan kepadanya. Menjawab pertanyaan itu, Ennard pun berujar bahwa Estelle seharusnya ada di tempat latihan tambahan saat ini. Mendengar hal itu, Lloyd pun terkejut tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ennard itu. Kemudian Ennard pun menjelaskan jika tujuan Estelle berada di tempat latihan karena dia ingin meningkatkan kekuatan fisiknya, serta ingin belajar gerakan ilmu pedang yang sederhana. Lalu sambil menghela nafas, Ennard juga menambahkan jika meskipun kekuatan fisiknya meningkat dibandingkan sebelum mendapatkan perawatan, namun kekuatan fisiknya saat ini masih jauh di bawah orang biasa pada umumnya. Kemudian berpindah di tempat latihan, terlihat dengan semangat Estelle pun mengayunkan pedang kayunya ke arah boneka kayu yang dipuji oleh beberapa pelayannya. Jika Estelle telah melakukannya dengan baik.
Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang membuatnya berhenti menggerakkan pedangnya dengan mengatakan jika sepertinya stamina Estelle sudah menurun dan menyarankan agar Estelle istirahat sebentar. Terlihat suara itu adalah suara Lloyd yang saat ini sedang mendatangi Estelle. Dikarenakan hal itu, Estelle pun terlihat merasa malu dan gugup. Sedangkan Lloyd memuji Estelle yang mengayunkan pedang kayu itu lebih baik dari dugaannya. Karena pedang kayu di tempat latihan ini lebih berat dari pedang kayu biasa, jadi memang lebih baik menggunakan boneka sebagai lawan setelah kekuatan fisik Estelle sudah meningkat. Estelle pun menerima saran itu lalu mengatakan jika kemungkinan karena dirinya memutuskan untuk aktif mengikuti kegiatan sosial untuk kedepannya, makanya dirinya jadi lebih berambisi untuk melakukan latihan fisik. Tak hanya itu, imam besar juga merekomendasikan untuk melakukan olahraga ringan. Sambil tersenyum, Lloyd pun tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian menginfokan jika banyak undangan yang datang untuk Estelle. Jadi dirinya secara khusus datang untuk menyampaikan satu undangan ini, karena dirinya merasa Estelle akan menyambutnya dengan baik. Dan undangan itu berasal dari Marquess Stelzion. Keluarga Stelzion adalah orang kepercayaan keluarga Mercedes sebelum insiden pembantaian itu terjadi, dan menduga jika kemungkinan dia akan tahu sesuatu tentang bibi Estelle. Estelle pun sambil mengangguk dan yakin membuka surat itu lalu membacanya. Surat itu berisi tentang ajakan kepada Estelle untuk menghadiri pesta teh kecil-kecilan di rumah kaca yang baru saja direnovasi untuk musim semi. Kemudian Lloyd pun menanyakan apakah Estelle akan pergi. Dengan penuh semangat dan antusias, Estelle pun mengatakan jika dirinya akan menghadirinya. Bersamaan dengan hal itu, para pelayan lebih antusias lagi dan secara bersamaan mendatangi Estelle sembari berujar jika akhirnya mereka memiliki waktu yang tepat untuk memamerkan keterampilan mereka lagi, dan menanyakan gaun seperti apa yang akan dikenakan Estelle nanti. Akan tetapi tiba-tiba Lloyd menanyakan apakah Estelle akhir-akhir ini melihat orang yang mencurigakan atau terjebak dalam situasi yang aneh. Mendengar pertanyaan itu, sontak Estelle pun terkejut dan mengeluarkan keringat dingin sembari dalam hati berujar jika dirinya terlalu banyak mengalami hal itu. Tentu saja semuanya langsung terlintas dalam ingatannya. Namun sepertinya yang dimaksud oleh Lloyd berhubungan dengan Claude. Sebenarnya dirinya mengira tak akan bertemu lagi dengan Claude setelah kejadian debutantenya di istana sebelumnya. Namun secara tak terduga dirinya malah selalu bertemu secara kebetulan setelah acara itu. Karena hal itu saat ini Estelle terlihat terbebani dan merasa pusing. Lalu Lloyd pun menyadarkan lamunan Estelle dengan memanggilnya. Setelah tersadar dari lamunannya, Estelle pun menjawab pertanyaan dari Lloyd dengan berujar jika sepertinya dirinya tak bertemu dengan orang mencurigakan atau semacamnya, karena Ennard dan Rain selalu menemani dirinya. Mendengar jawaban Estelle itu, Lloyd pun memanggil Rain yang membuat Estelle menjadi terkejut, panik, dan cemas. Setelah itu Lloyd pun pergi bersama dengan Rain, sedangkan Estelle dalam kecemasannya itu berujar dalam hati jika Lloyd bertemu dengan Claude yang berubah wujudnya, pasti Lloyd akan tahu jika itu merupakan Claude. Lalu setelah itu Estelle pun memberi isyarat agar Rain tak membocorkan rahasianya. Namun dengan cerianya, Rain malah melambaikan tangannya ke arah Estelle. Sedangkan Estelle pun menjadi murung dan kecewa karena sepertinya Rain tak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh dirinya. Melihat Estelle yang tertiba murung, Audrey pun menanyakan apakah kepala nonanya itu sedang sakit saat ini, lalu meminta agar nonanya itu istirahat sebentar. Sambil tersenyum, Estelle pun menanggapi jika dirinya baik-baik saja. Hanya saja dirinya saat ini sedang memikirkan banyak hal. Kemudian satu pelayan lainnya memecah kecanggungan itu dengan menanyakan kapan pesta teh itu akan dilaksanakan. Menanggapi hal itu, Estelle pun menginfokan jika pesta itu akan diadakan 3 hari lagi. Namun karena ini hanya pesta kecil-kecilan, mereka tak perlu menyiapkan apa-apa. Akan tetapi dengan sedikit kesal, Audrey berujar jika tak peduli seberapa besar atau kecilnya sebuah pesta, semua persiapan harus dilakukan dengan matang.
Kemudian dengan penuh semangat Audrey pun mengajak Estelle untuk memilih gaunnya sekarang juga. Kemudian tak terasa 3 hari sudah berlalu. Terlihat saat ini Estelle sudah hampir tiba di kediaman Stelzion untuk menghadiri pesta teh di tempat itu. Sesampainya di kediaman Stelzion, Estelle pun keluar dari dalam kereta kuda dan disambut oleh para pelayan keluarga Stelzion. Dalam hatinya Estelle berharap agar hari ini dirinya bisa mendapatkan petunjuk tentang ibunya. Setelah itu, seorang pelayan pun meminta izin untuk mengantar Estelle ke rumah kaca yang ditemani oleh Rain. Sesampainya di rumah kaca, Estelle disambut oleh Nyonya Maria yang mengucapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan Estelle, serta menanyakan apakah Estelle tak memaksakan diri untuk datang ke sini. Sambil tersenyum bahagia, Estelle pun menanggapi dengan berujar jika dirinya sama sekali tak memaksakan diri karena hanya 10 menit menaiki kereta kuda untuk datang ke tempat ini. Lalu mengucapkan terima kasih karena dirinya sudah diundang. Kemudian Nyonya Maria pun menyuruh Estelle untuk segera duduk karena dirinya tak bisa membiarkan seorang tamu berharga lama menunggu. Setelah itu mereka pun bersendau gurau di meja tempat mereka meminum teh. Terlihat bahwa Estelle tertawa dengan lepas hingga membuat Nyonya Maria pun sedikit tertegun serta berujar jika senyuman Estelle sangat mirip dengan senyuman Liana. Dia merupakan anak yang ceria. Guru tata keramanya saja sampai khawatir karena dia selalu tersenyum dengan cerah, tak seperti para bangsawan pada umumnya. Kemudian setelah itu Nyonya Maria pun mengajak Estelle untuk berjalan-jalan sebentar dengan dirinya. Estelle pun mengiyakannya sambil mengangguk. Kemudian mereka berdua pun berjalan sambil mengobrol di tengah kota. Nyonya Maria pun meminta maaf dengan permintaannya yang tiba-tiba itu, karena dirinya sangat berhati-hati saat menanyakan tentang Estelle di depan orang lain. Menanggapi hal itu, Estelle pun tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya juga ingin berbicara dengan Nyonya Maria. Lalu menanyakan apakah Estelle baik-baik saja di kediaman Valois. Menanggapi hal itu, Estelle pun berujar jika dirinya baik-baik saja di Valois, karena semua orang memperlakukan dirinya dengan baik. Kemudian dengan sedikit ragu, Estelle pun memberanikan diri untuk menanyakan kepada Nyonya Maria apakah dia tahu bagaimana cara dirinya bisa tiba-tiba mendapatkan warisan Mercedes. Pertanyaan Estelle itu pun membuat Nyonya Maria terkejut. Lalu Estelle melanjutkan jika dirinya memperoleh warisan itu dari bibinya yang telah mengirimkan warisan itu secara langsung kepada dirinya. Dikarenakan perkataan Estelle itu, Nyonya Maria pun terlihat sangat mengkhawatirkan bibinya yang bernama Liana, serta menyimpulkan berarti saat ini Liana masih hidup. Estelle pun mengangguk membenarkan hal itu sembari menjelaskan jika lebih tepatnya bibinya itu hanya mengantarkan sebuah paket. Namun terlihat isi kartu yang bibinya sertakan bersama dengan warisan itu sendiri meyakini bahwa bibinya saat ini masih hidup. Nyonya Maria pun masih terlihat syok dan terhuyung sembari menanggapi Estelle dengan mengatakan bahwa padahal Liana berada di garis terdepan untuk memblokir para tentara kekaisaran ketika mereka menyerbu. Dan jika memang masih hidup, dirinya bertanya di manakah dia akan bersembunyi selama 17 tahun ini. Dirinya sama sekali tak pernah mendengar kabarnya sama sekali selama ini. Estelle pun hanya bisa terdiam mendengar ucapan dari Nyonya Maria sembari dalam hati berujar bahwa saat peristiwa itu terjadi, raja dari generasi sebelumnya yang memusnahkan keluarga Mercedes masih hidup. Jadi wajar saja jika bibinya itu masih bersembunyi. Namun raja itu saat ini sudah meninggal dan kaisar saat ini pun mengunjungi makam Mercedes secara pribadi dan meminta maaf serta memulihkan kehormatan keluarga Mercedes. Namun dirinya masih tidak tahu apa yang dikhawatirkan oleh bibi Estelle yang masih bersembunyi. Lalu setelah itu Estelle pun meminta tolong agar Nyonya Maria mau menceritakan semua tentang bibinya kepada dirinya. Kenapa dia masih bersembunyi atau di mana beliau bersembunyi juga. Dengan masih sedikit tak percaya, Nyonya Maria pun tiba-tiba berkata jika kemungkinan putra mahkota mengetahui sesuatu itu karena putra mahkota pernah bertanya tentang keluarga Mercedes.
Awalnya semua itu dilakukan demi memulihkan kehormatan dengan lebih jelas. Namun semua orang-orang berbisik bahwa mereka sedang berusaha mencari air mata naga yang belum ditemukan. Akan tetapi tiba-tiba keributan itu pun berhenti. Dan semua orang yang kembali berbisik bahwa putra mahkota entah bagaimana caranya sudah berhasil mendapatkan air mata naga. Padahal benda itu saat ini ada di tangan Estelle. Lalu menduga jika kemungkinan yang ditemukan oleh putra mahkota itu bukanlah air mata naga. Mendengar semua itu, dalam hati Estelle pun berujar jika putra mahkota benar-benar menginginkan benda suci itu, dia pasti tahu benda itu ada di tangan siapa dan memiliki petunjuk untuk melakukan langkah selanjutnya. Akan tetapi tiba-tiba ada suara yang menyadarkan lamunan Estelle dengan memanggil namanya. Ternyata yang memanggilnya adalah Countess Brienne yang merupakan ibu yang telah membesarkan dirinya dan yang telah mengusirnya. Dengan raut muka bahagia dan juga sok akrab, dia pun menegur Estelle yang sedang berjalan-jalan. Lalu setelah itu dia pun mendekati Estelle, namun Estelle merasa tak nyaman dengan memundurkan langkah untuk menjauhinya sembari menanyakan ada urusan apa dia menemui dirinya. Mendengar hal itu, Countess Brienne pun berkilah jika kebetulan dirinya sedang mencari Estelle dan memiliki kabar baik untuk Estelle. Kabar baiknya adalah Yang Mulia Putra Mahkota berkata bahwa beliau akan mengundang Estelle secara pribadi ke pesta dansa di Istana Arile. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di video berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.